sahabat Juara, episode podcast Juara kali ini sangat spesial karena kita akan membedah bagaimana seorang superstar mendapatkan cuan dan mengelola ratusan juta dolar investasi bisnis yang luar biasa sukses. Siapa yang tak kenal? Cristiano Ronaldo, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Tidak hanya dikenal sebagai atlet dengan gaji tertinggi. Nah, kita bahas langsung, Prof. Ya. Luar biasa nih Cristiano Ronaldo. Jadi sepak itulah bola. bedanya. Podcast Juara memang berbeda. Kita membahas tentang uang. Uang rakyat. Siapapun dia. Bisa figur publik, bisa orang terkenal, bisa musisi, bisa juga pemain bola. Saat ini kita akan membahas seorang Ronaldo, Cristiano Ronaldo, dari Portugal yang memiliki kekayaan 23 triliun kalau dirupiahkan dalam uang Indonesia. Luar biasa, Luar biasa. fantastis. Nilai uang yang dia punya dan dia kelola itu, Prof. Ya, masalahnya bukan saja dia mempunyai uang, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana dia mencari uang dan bagaimana uang itu dikelola. Itu kuncinya. Karena banyak juga pemain terkenal. Setelah tidak main ya hidupnya agak susah. Ya. Nah, Ronaldo berbeda. Dia mempunyai brand tersendiri, sial. 7. Ya. Dia mempunyai merek parfum sendiri. Dan mempunyai jaringan hotel yang luar biasa juga. Dan dia mempunyai seorang pengelola dananya, pengelola keuangannya, yang kalau tidak salah namanya adalah Miguel Marquez. Ya, ini pengelola keuangan yang luar biasa ini, sehingga Ronaldo bisa mempunyai uang 23 triliun nilainya pada tahun 2025 ini. Nah, semua itu dikelola oleh orang profesional. Nah, di samping itu Ronaldo juga melakukan investasi sendiri untuk beberapa bisnis yang khusus brand dia, terutama parfum dan lain sebagainya. Saya kira itu kuncinya. Apa yang dilihat dari kehidupan seorang atlet superstar seperti Cristiano Ronaldo ini bisa mampu mengelola keuangan yang lebih baik, bahkan bisa menggandakan aset dan investasinya, Prof? Jadi pertama, yang dapat kita petik, yang dapat kita tiru, kita ambil hikmahnya dari seorang Cristiano Ronaldo adalah pertama, disiplin diri yang luar biasa tinggi. Dia mengatur sampai jam tidurnya. Dia mengatur apa yang harus dia makan dan apa yang tidak harus dia makan. Kita ingat pada saat sebuah press conference, dia menolak salah satu minuman dan dia memilih air yang memang dibutuhkan oleh tubuh, bukan yang lain. Kemudian Ronaldo terkenal orang yang mempunyai mentalitas juara. Kita ingat pada saat Portugal menjadi juara Eropa, bagaimana dia sudah keluar dari lapangan, masih mampu memimpin teman-temannya di lapangan, sehingga pada tahun itu menjadi juara Eropa. Hal lain yang menarik buat saya adalah Ronaldo juga seorang yang sangat agamais. Ya, setiap minggu dia pergi ke gerejanya, gereja Katoliknya, dan dia bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dan pencapaian yang luar biasa. Dan dia menyadari ibunya, Maria Dolores, adalah orang biasa seperti ibu-ibu kita juga. Nah, keberhasilan itulah yang dia syukuri, dan dia mempunyai toleransi yang luar biasa. Temannya Ozil, orang Turki, Jerman, dulu bermain bersama di Real Madrid, itu bercerita bahwa Ronaldo ini hafal Al-Fatihah. Itu kan luar biasa itu. Wow, Ya, menunjukkan bahwa seseorang itu memang toleran hidupnya gitu loh. Betul. Dan satu lagi yang terakhir, you bisa bayangkan bagaimana seorang anak Eropa bisa hidup dan berhasil di Arab Saudi. Jadi tingkat kemampuan dia beradaptasi dengan lingkungan itu luar biasa juga. Nah, semua faktor itulah yang patut kita tiru, bahwa untuk berhasil mentalitas juara diperlukan, disiplin diri yang
tinggi, dan juga kita harus selalu bersyukur apa yang kita dapat, apa yang kita pakai, apa yang kita peroleh, semuanya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu. Sangat luar biasa strategi bagaimana mengelola uangnya, bahkan mengelola dananya, mencari cuannya juga sangat luar biasa, sangat disiplin ya Prof ya, dedikasinya ya. Tidak ada orang yang mengawasi. Misal kalau kita makan di luar, apa yang dimakan? Ronaldo punya daftar. Jam sekian dia makan apa? Setiap 3 jam dia makan. Pola makannya makan sering tapi sedikit gitu ya. Lebih banyak protein tinggi gitu. Ya, jadi nggak banyak makan nasi sama mie gitu. Kayak kita ya. Kalau bisa ditarik dari semua inspirasi yang ada di Ronaldo, yang bisa kita terapkan kepada anak muda Indonesia itu apa, Prof? Ya, saya kira kerja keras ya. Ya. Dan kalau ada uang, jangan diborosin, harus dikelola Dengan baik sehingga ya. hidup kita pada saat kita pensiun, pada saat kita tidak lagi seperti zaman muda, tetap bisa eksis dan tetap bisa membantu orang lain kalau perlu itu. Saya kira Terakhir, Prof, pesan moralnya nih, Prof, dari kehidupan Cristiano Ronaldo. terus terang bagi saya sepak bola itu adalah kehidupan. Ya. Di sana ada perjuangan keras. Siapapun dia, hidup itu adalah perjuangan. Seorang pemain bola berarti dia berjuang di lapangan. Berjuang tidak bisa sendiri. Ya, hidup di masyarakat. Itu sepak bola menggambarkan bagaimana orang bermain, bagaimana orang hidup bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Dan kemudian juga ada aturan yang jelas. Kalau orang melanggar dihukum. Kartu kuning, kartu merah. Jadi sepak bola memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita mentaati peraturan, bagaimana kita mengasah kemampuan kita, dan hasilnya akan dinikmati pada saat menjadi juara seperti yang dinikmati oleh Cristiano Ronaldo, menjadi juara di Madrid, menjadi juara di UK, di Manchester, dan juga di tempat-tempat lain yang dia bermain. Saya kira begitu. Luar biasa. Terima kasih Prof Ya, atas terima pencerahan kasih. dan insight-nya dari Ya, ya, ya. Ronaldo. Luar biasa.